Bagaimana kondisi terkini bencana di Kabupaten Agam hari ini? Lalu juga wilayah mana yang saat ini masih paling berat terdampak banjir dan juga longsor? Pak Beni, silakan. Ya, makasih Mbak ya. Untuk Kabupaten Agam, lokasi kita yang terparah itu sekarang ada 3. Yang pertama di Kecamatan Palembayan, itu yang kemarin ditinjau oleh Bapak Presiden. Di situ kita akan membuat huntarannya sekarang, hunian sementaranya, dan itu sudah disiapkan. Dan di situ ada 217 kita bangun hunian sementara untuk warga kita yang terdampak. Kemudian juga di Kecamatan Tanjung Raya, ini juga ada susulan kemarin, 2 rumah juga hanyut lagi kan, sekolah-sekolah tertimbun. Ini juga kita tinjau hari ini. Masyarakatnya juga akan kita tempatkan di hunian sementara yang juga berada di kecamatan ini. Kemudian juga di Kecamatan Malala, juga kemarin longsor lagi karena curah hujan yang tinggi. Nah, dan mereka juga kita akan tempatkan di hunian sementara juga. Jadi sekarang kita telah mulai membangun hunian sementara untuk 4 lokasi di Kabupaten Agam, seperti itu. Jumlah 200 untuk 508 di Kecamatan Palembayan 217 dan semuanya 508 yang kita buat dalam minggu ini. Demikian, Mbak. Pak Beni, saat ini Pak Beni sedang berada di mana dan sebetulnya di tempat Pak Beni saat ini berada kondisinya sendiri seperti apa? Dari pantauan Pak Beni seperti apa, Pak? Silakan. Ya, saya sekarang sedang berada di lokasi Sungai Batang di Kecamatan Tanjung Raya. Jadi lokasi ini merupakan lokasi yang sebelum ini terisolasi. Kemudian dalam minggu ini telah kita buka dengan membuka jalan ya, membuat jembatan darurat sehingga sudah bisa kita masuki. Jadi warga di sini ini sekarang berada dalam pengungsian karena lokasi di samping yang kena juga ada yang terancam zona merah. Jadi kita siapkan lokasi hunian sementaranya. Kemudian mungkin kami sampaikan juga korban sampai saat ini yang meninggal dunia untuk Kabupaten Agam ini sudah mencapai 192 orang. Kemudian masih dalam pencarian 72 orang. Nah, kemungkinan nanti sampai tanggal 22 kita akan sepakati nanti, kalau disepakati oleh keluarga kita akan menghentikan pencarian lagi. Dan ini kita lakukan salat gaib secara bersama-sama. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Tapi Pak, dari pantauan Bapak sendiri untuk saat ini artinya apakah masih ada daerah-daerah yang mungkin sulit untuk diakses, Pak, untuk menerima bantuan, Pak, untuk di wilayah Bapak? Ya, ada beberapa ini lokasi ya, 2 lokasi Jorong Lambeh namanya. Kemudian juga ada Jorong ini Pabatungan namanya. Jadi ini sulit untuk diakses sehingga untuk mengaksesnya kendaraan roda 2 belum bisa. Jadi itu dipanggul mencapai lokasi itu. Kemudian juga dibantu dengan heli oleh Bapak kita dari TNI dan Basarnas. Jadi untuk pasokan kedua daerah itu dibantu melalui heli dan juga dari darat juga melalui saudara-saudara kita yang telah terbiasa keluar, mereka juga membawa ke dalamnya. Seperti itu, Pak. Ini untuk di wilayah Bapak sendiri, hunian sementara Pak bagi para korban bencana saat ini seperti apa, Pak? Ya, dan sementara kita sudah mulai dibangun, Mbak. Sudah mulai dibangun, mulai kemarin Bapak Presiden datang, sudah langsung ini diletakkan untuk pertamanya dan sudah mulai sekarang mungkin sudah ada beberapa unit yang sudah selesai karena langsung sudah simultan bersama-sama. Ya, dan juga di samping itu seperti halnya dengan Padang Pariaman tadi, kita juga korban sawah itu yang tertimbun itu kurang lebih 2.000 hektar. Jadi ini juga yang berat untuk masyarakat kita. Tuh. Kemudian jembatan juga 30 unit jembatan, kemudian jalan yang longsor juga banyak sekali. Jadi kita memerlukan recovery yang sangat berat. Kemudian sekolah-sekolah juga demikian. Sekolah-sekolah SD, ya, sanawiyah dan semuanya banyak sekali. Dan ini sama dengan halnya dengan Padang Pariaman. Untuk pembangunan ini pemerintah melalui ya Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan anggaran untuk segera dibangun. Jadi tinggal sekarang kita mencari lokasi untuk sekolah-sekolah kita yang kemarin tertimbun ataupun rusak berat. Ini kita relokasi kepada tempat yang aman. Baik, saya ingin ini Pak tadi kan menyampaikan sebetulnya masih ada wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus ya Pak ya. Terkait dengan warga yang ada di wilayah Bapak, apakah masih ada yang belum tertampung Pak mengingat mungkin terbatasnya begitu Pak tempat untuk menampung para korban bencana ini dan juga mungkin secara akses Pak. Ya, ya. Warga kita semua tertampung di tempat-tempat pengungsian yang ada, baik itu sekolah-sekolah, ya,
kemudian rumah-rumah ibadah, musala-musala. Namun ini yang kita siapkan sekarang sementara itu supaya mereka beralih ke sana dalam waktu yang tidak terlalu lama. Gitu. Kita mentargetkan dalam 15 hari ini sudah bisa pindah ke utaranya. Karena kita kasihan juga hidup di pengungsian ya, di sekolah-sekolah, di musala-musala, di masjid-masjid, dan juga di tempat-tempat saudara. Jadi tidak ada yang tidak tertampung, semua tertampung. Cuma kita ingin segera mungkin mereka bisa pindah ke hunian sementara agar profesi mereka bisa hak-hak mereka juga bisa mereka lakukan seperti itu. Baik, terima untuk warga terdampak yang saat ini masih berada di pengungsian dan juga apa sebetulnya kebutuhan yang paling mendesak yang masih harus terus dibantu Pak dari dukungan juga pemerintah pusat. Ya, ya. Untuk warga yang terdampak sekarang yang berada di pengungsian tentu mereka sudah tahu semua bahwa dalam waktu dekat mereka kita lakukan bisa pindah ke hunian sementara. Jadi mereka sudah menyatakan, membuat pernyataannya untuk validasinya berapa yang akan dibangun itu sudah jelas. Kemudian tentunya kita juga menghimbau kepada masyarakat-masyarakat yang berada pada lokasi-lokasi yang zona merah supaya hati-hati karena kita tidak bisa menemukan kepastian wilayah yang masih cukup tinggi ya dalam hari ke hari. Tentu ini tetap waspada. Kemudian kita membutuhkan sebetulnya sekarang adalah untuk masyarakat kita yang berada di pengungsian-pengungsian itu, yang paling penting itu sekarang adalah terkait dengan air minum. Dan ini telah kita buatkan, kita membuat sumur bor sekarang untuk mengatasi persoalan air minum, karena daerah-daerah kita yang terancam dengan longsor, timbunan dan semua itu susah sekali untuk mendapatkan air bersih. Dan ini yang kita upayakan. Dan ini juga dibantu oleh pemerintah pusat melalui BNPB. Begitu Mbak. Kemudian juga ya bagi masyarakat kita yang ingin membantu saudara kita yang ada di Kabupaten Agam, yang sangat diperlukan sekali sekarang adalah ini adalah peralatan makan, ya, cuci, mandi, ya, sabunnya dan semuanya itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga kasur, selimut, dan pakaian ini yang sangat dibutuhkan. Kalau sembako juga dibutuhkan, tapi untuk sekarang mungkin itu dulu yang sangat dibutuhkan, air minum, peralatan makan, peralatan masak, kemudian mandi, cuci, dan semuanya itu. Itu yang sangat dibutuhkan hari ini. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Beni. Lalu